Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Maulid. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan dan konseling terhadap murid berkebiasaan buruk, murid lambat belajar, dan murid cepat belajar. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu murid berkebiasaan buruk. Apa itu murid berkebiasaan buruk? Bagaimana ciri-cirinya? Baik, kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau sifat yang secara konstan terlihat dalam kelakuan seseorang untuk bertindak dengan suatu cara tertentu. Adapun ciri-ciri murid yang termasuk dalam kategori kebiasaan buruk adalah: yang pertama, kebiasaan murid yang bertentangan dengan norma yang dianut dalam lingkungan masyarakatnya, misalkan kebiasaan berdusta dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, kebiasaan yang bertentangan dengan kesusilaan, baik yang diharapkan orang tua maupun terhadap dirinya sendiri. Misalnya, tidak memperlihatkan cara berpakaian yang rapi dan yang sopan. Selanjutnya, kebiasaan yang ada pada seorang murid terlihat dalam tindakan dan sikap yang dilakukan berulang kali karena bertentangan dengan norma yang dianut oleh kelompoknya. Contohnya, di sekolah berlaku ketentuan bahwa setiap murid harus memakai seragam. Nah, bagi yang tidak mengikuti ketentuan itu, maka itu termasuk murid yang berkebiasaan buruk. Dan yang terakhir, murid yang memiliki sikap atau watak tertentu yang tidak baik. Contohnya, berpakaian yang kurang sopan, pemarah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana jenis-jenis kebiasaan buruk? Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan jenis-jenis kebiasaan buruk. Yang pertama, murid yang agresif. Murid yang agresif mempunyai kebiasaan atau kecenderungan untuk menyerang anak lain, bahkan kadang-kadang dia menyerang gurunya sendiri gitu. Anak pemarah dan mudah tersinggung. Nah, ini juga masuk ke jenis-jenis kebiasaan buruk. Yang selanjutnya ada murid yang menguasai murid lain. Nah, contohnya seperti ini. Murid yang berkebiasaan buruk biasanya dia sampai bisa melukai hati temannya, bukan hati saja, mungkin fisik dan perasaannya. Nah, ketika ia melakukan hal tersebut sampai melukai murid tersebut, ia akan merasa bangga dan tidak merasa bersalah. Nah, itu masuk ke jenis-jenis kebiasaan buruk juga. Selanjutnya, bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana sih cara mencegah murid yang berkebiasaan buruk? Di sini ada langkah-langkah pencegahan yang dapat ditempuh. Nah, yang pertama itu menciptakan lingkungan sekolah yang memungkinkan adanya pergaulan yang sehat. Yang kedua, kurikulum dan bahan pengajaran modul disesuaikan pada kebutuhan murid. Dan yang terakhir, hubungan antara guru dengan murid yang akrab dengan memperhatikan kaidah-kaidah dan norma-norma serta batas tanggung jawab yang jelas. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan di yang pertama. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya yaitu tentang murid yang lambat belajar. Apa itu murid lambat belajar? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ini. Murid yang lambat belajar adalah sekelompok murid di sekolah yang perkembangan belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan rata-rata teman seusianya. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama itu kemampuan kecerdasannya rendah, perhatian dan konsentrasinya terbatas. Yang ketiga, kurang mempunyai inisiatif. Yang keempat, terbatasnya kemampuan untuk menilai bahan-bahan pelajaran yang relevan. Dan yang terakhir, lambat dalam melihat dan menciptakan hubungan antara kata dan pengertian. Itu. Nah, tingkah laku seperti apa yang nampak pada murid umumnya? Jadi murid lambat belajar menunjukkan tingkah laku
Yang pertama seperti keterlambatan, lambat menerima pelajaran, lambat dalam mengelola pelajaran, lambat membaca dan sebagainya. Yang kedua, kelainan tingkah laku, yaitu tingkah laku yang tidak produktif dan kebiasaan jelek. Yang ketiga, kurangnya kemampuan, yaitu kurangnya kemampuan konsentrasi, kemampuan membaca dan sebagainya. Yang terakhir, prestasi yang rendah. Selanjutnya pembahasan yang ketiga. Mungkin itu aja saja untuk pembahasan yang kedua. Selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan yang ketiga. Murid cepat belajar. Apa itu murid cepat belajar? Nah, di sini kita akan membahas tentang murid cepat belajar. Apa itu murid cepat belajar? Nah, di sini murid cepat belajar adalah murid yang cepat sekali dalam menerima, memahami, dan menguasai pelajaran yang diberikan kepadanya dengan prestasi yang baik sekali, sehingga hasil prestasi belajar yang dicapai dapat dilihat pada raport dan nilai ujian akhir pun baik sekali. Secara umum dapat disimpulkan bahwa murid cepat belajar adalah yang pertama, murid yang pada umumnya memiliki intelijensi tinggi. Yang kedua, murid yang cepat sekali menerima, menguasai, dan memahami serta memproduksi pelajaran yang diterimanya. Yang ketiga, murid yang ranking hasil rata-rata prestasi akademisnya tinggi. Dan yang terakhir, murid yang sikap, kerajinan, kebersihan, dan kesehatannya baik. Selanjutnya, apa perbedaan murid cepat belajar dengan murid biasa atau rata-rata gitu ya. Yang pertama, murid cepat belajar biasanya rajin ke sekolah karena dia sangat haus akan ilmu pengetahuan. Yang kedua, murid cepat belajar senang mengikuti aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler gitu dibanding teman-teman yang lainnya. Yang ketiga, jika dia diberi kesempatan memilih mata pelajaran, akan lebih senang memilih mata pelajaran yang berat-berat gitu. Yang keempat, kemampuan mentalnya yang superior ditunjukkan pada kecakapannya dalam membaca, mampu menarik generalisasi, mengenal hubungan-hubungan, mengkomprehensifkan pengertian, dan mampu berpikir secara logis. Gitu. Yang kelima, fisiknya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang keenam, kurang sabar dengan prosedur-prosedur rutin, memerlukan metode belajar yang efisien, tetapi mampu kerja dengan sangat baik. Selanjutnya, murid yang cepat belajar biasanya memiliki sikap sosial, berada di atas murid rata-rata. Ia mengambil bagian lebih banyak dari aktivitas-aktivitas sosial dan sukses dalam aktivitas tersebut. Yang terakhir, murid cepat belajar cenderung tidak mempunyai gangguan-gangguan nervous atau gagap. Jadi ketika melakukan sesuatu, dia tidak nervous atau tidak gagap dibanding murid rata-rata yang seusianya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan terkait bimbingan dan konseling terhadap murid berkebiasaan buruk, murid lambat belajar, dan murid cepat belajar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.